Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk pertemuan kedua hari ini? Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, lalu siapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan suku berikutnya dari suatu barisan bilangan. Bagaimana cara menentukan suku berikutnya dari suatu barisan bilangan? Ada yang sudah mengetahuinya? Secara singkat, suku berikutnya dari suatu barisan bilangan dapat kita tentukan dengan cara melihat bilangan-bilangan yang sudah diketahui. Pola dapat terjadi di antara dua bilangan yang berurutan, berselang-seling, atau bisa juga membentuk suatu rumus tertentu. Nah, Ibu punya contoh sebuah soal. Tentukan dua suku berikutnya dari pola bilangan berikut. Kalian perhatikan terlebih dahulu angka-angkanya. Ada 5, 8, 11, 14, dan dua bilangan yang belum diketahui. Kita perhatikan, dari 5 ke 8. Kira-kira bedanya berapa? Apakah ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali? Nah, ternyata bedanya ditambah 3. Betul kan? 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sekarang kita perhatikan lagi. Dari 8 ke 11. Bedanya harus sama. Berarti ditambah 3 lagi, betul? Di sini sudah terlihat polanya kalau bedanya selalu ditambah 3. Maka 11 ditambah 3 sama dengan 14. Sekarang suku berikutnya. Berarti 14 ditambah 3 sama dengan, betul, 17. Sekarang suku selanjutnya. 17 ditambah 3 sama dengan 20. Maka jawaban dari soal nomor 1 ini adalah 17 dan 20. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jika belum, kalian bisa putar ulang videonya dan amati kembali ya. Contoh soal yang kedua. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 3 bilangan yang belum diketahui. Coba amati terlebih dahulu. Pola bilangan apa ya ini? Masih ingat dengan pertemuan sebelumnya? Ya, ini adalah pola bilangan Fibonacci. Kalau yang lupa, boleh lihat video yang sebelumnya ya. Kita lihat. Bilangan pertamanya adalah 1. Bilangan selanjutnya juga 1. Kita perhatikan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka untuk bilangan selanjutnya kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitu selanjutnya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dijumlahkan lagi. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita jumlahkan lagi. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Sampai sini paham kan? Berarti untuk bilangan yang belum diketahui, 8 ditambah 13. Sama dengan berapa? Ayo. Ya, benar, 21. Sekarang bilangan selanjutnya, berarti 13 ditambah 21. Sama dengan berapa? Ya, 34. Kita jumlahkan lagi.
21 ditambah 34 sama dengan berapa? 55. Betul, berarti jawabannya adalah 21, 34, dan 55. Kalian ingat-ingat ya, bilangan Fibonacci itu adalah bilangan yang suku selanjutnya hasil dari suku tersebut ditambah suku sebelumnya. Kalian bisa catat ya. Sekarang contoh ketiga. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Perhatikan terlebih dahulu angkanya. Ada 1, 2, 4, 8, 16. Dan 3 bilangan yang belum diketahui. Kira-kira dari 1 ke 2 itu bedanya berapa ya? Atau dibagaimanakan ya dari 1 kok bisa jadi 2? Ternyata dikali 2. Kita lihat lagi bilangan selanjutnya. 2 kok bisa jadi 4 ya? Berarti dikali 2 juga ya? Maka selanjutnya juga sama. 4 ke 8. Dikali 2, betul. Maka 8 ke 16. Dikali 2 juga. Nah, karena bedanya selalu sama, yaitu kali 2, maka suku selanjutnya yang belum diketahui juga sama. 16 dikali 2 sama dengan ya 32. Selanjutnya berarti 32 dikali 2 sama dengan 64. Suku yang terakhir, coba kalian hitung terlebih dahulu ya. Ya, benar. 64 dikali 2 sama dengan 128. Bagaimana? Mudah kan? Dicatat juga ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4. Diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Sebenarnya di sini kalian sudah bisa lihat ya, kalau angkanya selalu berulang. Setiap 1, 3, 3, 4, 6, 4. Lalu mengulang lagi. Kalian bisa saja menulisnya sampai 100 kali, tapi ibu tidak sarankan untuk melakukan itu karena prosesnya terlalu lama. Secara sederhana, kalian dapat mengerjakannya seperti ini. Kita pisahkan terlebih dahulu angka yang berulang. Sampai sini paham ya? Kita pisahkan seperti ini. Kita lihat lagi yang ditanyakan, katanya suruh menentukan angka ke 100. Perhatikan pula, berapa angka yang berulang itu? Oh, ternyata ada 6 ya? 1, 3, 3, 4, 6, 4. Ada 4 angka yang selalu berulang. Sama kan semuanya berulang sebanyak 6 angka? Maka kita tulis jawabannya seperti ini. 100 dari yang ditanyakan ya, dibagi 6 dari bilangan yang berulangnya, sama dengan 16. Sisa 4, betul kan? Coba kalian hitung terlebih dahulu. Nah, dari jawaban ini, sisa 4, kalian perhatikan 4. Kita lihat suku keempatnya itu yang mana ya, atau angka keempatnya itu yang mana ya? Dari 1, 3, 3, 4. Nah, ternyata angka keempatnya adalah 4. Maka angka ke 100 dari pola bilangan tersebut adalah 4. Sampai sini bisa dipahami belum? Kalau belum, kalian bisa putar ulang videonya. Jangan lupa dicatat ya.
Contoh soal selanjutnya. Perhatikan terlebih dahulu gambarnya ya. Menurut kalian, ini termasuk pola bilangan apa? Ya, ini adalah pola bilangan persegi. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat catatan pertemuan kemarin ya. Lalu kita perhatikan soalnya. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan U10. Masih ingat tidak rumus dari pola bilangan persegi? UN sama dengan N pangkat 2. Itu adalah rumus dari pola bilangan persegi. Karena di sini yang ditanyakan adalah U10, maka U10 sama dengan 10 pangkat 2. Jadi kalian ubah nilai N-nya menjadi 10 ya. Lalu dihitung kembali. Berarti U10-nya sama dengan 100. Sampai sini paham? Silahkan kalian catat terlebih dahulu. Contoh soal yang selanjutnya. Perhatikan terlebih dahulu gambarnya. Pola bilangan apa ya yang tersaji dalam gambar? Ya, ini adalah pola bilangan persegi panjang. Kita ingat kembali, rumus dari pola persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Jika ditanyakan U15, maka U15 sama dengan 15 kali 15 ditambah 1. Jadi 15 dikali 16, maka hasilnya 240. Bisa dipahami ya? Sekarang kalian catat juga. Lalu kita lihat lagi contoh selanjutnya. Berdasarkan gambar tersebut, pola bilangan apa sih itu? Nah, ini merupakan pola bilangan segitiga. Ada yang masih ingat pola bilangan segitiga rumusnya seperti apa? Nah, ini adalah rumus dari pola bilangan segitiga. UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Maka, jika ditanyakan U10 sama dengan 10 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan 10 dikali 11 dibagi 2. Kalian harus ingat ya, bilangan yang ada di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. Lalu kalian kalikan 10 dikali 11 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi di sini kalian harus perhatikan soalnya. Jika ditanyakan U10, maka N dari rumusnya kalian ubah menjadi 10. Kalau misalkan ditanyanya U15, maka N dari rumusnya kalian ubah menjadi 15. Nah, selanjutnya coba kerjakan soal-soal berikut. Kalian bisa stop videonya, lalu tuliskan soal serta jawabannya di buku masing-masing ya. Ini adalah soal yang pertama. Silakan kalian tulis. Dan ini soal untuk nomor 2 dan 3. Kalian gambar terlebih dahulu supaya jelas, kalian tuliskan rumusnya, lalu kalian jawab pertanyaannya ya. Perhatikan suku keberapa yang ditanyakan. Bagaimana? Sudah mulai paham mengenai suku berikutnya dari suatu pola bilangan? Jika belum, jangan menyerah ya. Ayo semangat berlatih dengan soal dan penjelasan yang kalian bisa lihat dan pelajari lewat Google. Jadi kalian boleh lihat contoh-contoh soal di internet atau di video-video di YouTube. Atau kalian bisa putar ulang video ini
untuk mempelajari lebih lengkap. Soal yang sebelumnya itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, maka kalian harus coba terlebih dahulu ya. Semangat belajar, ayo terus cari tahu. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.